es balok yang digunakan, maka daya tahan dari es tersebut semakin lama, sehingga semakin lama nelayan melakukan trip penangkapan, memerlukan kualitas es yang semakin bagus gitu ya, untuk menjaga daya tahan si mutu ikan ini, menjaga kualitas si ikan ini, menjaga kualitas hasil tangkapannya ya. Nah, jadi berbeda ukurannya. Nah, Bu, nanti ada nggak Bu kalau saya tiba-tiba terfikirkan nih tema penelitiannya berkaitan dengan kesediaan es balok untuk kegiatan praproduksi. Nah, ini merupakan satu tema penelitian yang bagus juga gitu. Bagaimana kajiannya di dalam suatu wilayah penelitian ya, dalam lokasi penelitian, tepat atau tidak sih nelayan menggunakan es balok ini dari segi ukurannya gitu ya, dengan lamanya nelayan melakukan trip penangkapan gitu. Nah, lihat aja tema-tema penelitian yang memang kira-kira, oh nih saya terpikirkan nih dalam wilayah penelitian ini. Karena apa, saya pernah main-main ke TPI-nya ataupun pelabuhannya, nelayannya gunakan esnya kecil-kecil, bagaimana pengaruhnya terhadap mutu ikan. Nah, itu juga menjadi suatu topik penelitian ya, yang bagus untuk dikaji gitu ya. Jadi sambil-sambil saya rasa ini kalian sudah mau mendekati tugas akhir, sudah bisa mulai memikirkan tema-tema penelitian. Nah, di gambar 2 ini gambar apa? Di gambar 2 ini kegiatan apa? Termasuk dalam kegiatan apa dia? Produksi, Bu. Produksi? Bongkar, Bu. Pasca produksi, Bu. Saya panggil yang belum pernah nih. Wulan Ya. Abu Street. Ya, Bu. Termasuk kalau menurut saya sih, Bu, itu bongkar muat. Bongkar muat? Iya. Bongkar muat. Wulan, apa pengertian bongkar muat? Bongkar muat itu, Bu, kayak pemindahan antara ikan dari kapal, kayak didaratkan, Bu. Oke, bongkar muat. Tadi sedikit, kalau yang kegiatan pertama ini apa, Wulan? Mana tadi? Nah, ini. Kalau ini termasuk kegiatan apa? Praproduksi. Ya, kegiatan praproduksi. Berarti dia memuat apa? Perbekalan, ya kan? Iya, Bu. Memuat Ya. perbekalan. Nah, kalau yang gambar ini lebih ke bongkar. Iya, bongkar hasil tangkapan. Jadi, mahasiswa PSP ini harus bisa nih memisahkan, membedakan antara kalimat bongkar muat. Jangan nanti ketika sidang kalian menjawabnya di pelabuhan itu terjadi kegiatan apa aja, aktivitas apa saja ketika sebelum melaut. Kalian menjawab bongkar muat perbekalan Pak gitu. Nah, ketika bongkar, ya itu memang mereka membongkar hasil tangkapan dari kapalnya, itulah kegiatan bongkar. Jadi jangan jawab bongkar muat, pisahkan antara memuat dan bongkar gitu ya. Wulan ya? Ya, Bu. Nah, jadi sekarang udah tahu kan, beda dia antara bongkar dan muat hasil tangkapan, gitu ya. Ya, Bu. Yang lain gimana? Bisa ya pahami ya? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi lebih kegiatan pasca produksinya, ya. Kegiatan pasca produksinya. Nah, saya berulang-ulang nih, kayaknya bosan kalian dengar dari saya. Kalau produksi itu lebih ke operasional penangkapannya, gitu ya. Bagaimana kita melakukan, kalau misalkan kalian nih buat bakso, nah proses buat bakso itulah kegiatan produksi, ya. Proses kalian membuat bakso. Tetapi kegiatan praproduksi membuat bakso itu apa? Kalian pergi ke pasar, beli bahan bakunya, beli perlengkapannya, beli alat-alatnya. Itu adalah kegiatan praproduksinya. Nah, paskanya apa? Oh, si bakso ini setelah terbentuk. Nah, kalian mulai nih lakukan packing ya, memakingnya, ataupun kalian memasarkannya. Itulah adalah kegiatan pasca produksi dari bakso itu. Begitu juga dalam bidang perikanan ya,
kegiatan pra tadi adalah mempersiapkan segala suatu perbekalannya. Ya, ketika sudah dikatakan bongkar hasil tangkapan ini sudah kegiatan pasca produksinya, ya, pasca produksi dari proses dari hasil tangkapan ini. Nah, ini termasuk di dalamnya seperti memisahkan ya setiap jenis ikan gitu ya ke dalam. Kalau gini, ini saya ambil gambarnya, ilustrasi gambarnya ini bukan di daerah kita. Kalau kita di sini peraga-raga ya, Ya, pakai raga, Bu. Ya, pakai raga. Kalau orang nih di luar di Jawa itu pakai drum-drum gitu ya. Nah, ini sudah ada nih per drum ini mereka sudah bisa mengasumsikan bahwa satu drum ini beratnya berapa kilogram ikan gitu. Makanya kalau di Aceh kebanyakan nelayan itu menggunakan raga, dan proses ataupun transaksi jual belinya per raga itu satu raga 300.000 atau raga 200.000 itu udah ada asumsinya bahwa satu raga itu berjumlah berbobot sebanyak berapa? Ada yang tahu nggak? Satu raga, ya Ceh. Ini nggak pernah main-main nggak ada praktikum nih ya ke lapangan ya. 30 kilo ada, Bu. Berapa? 30. Iya, 30 sampai 35 kilo satu raga itu, ya. Satu raga itu. Jadi mereka jualnya per raga itu. Makanya ada nanti ketika musim jerbo anak ikan tongkol, ya, anak ikan tongkol itu ketika dia melimpah, kita tahu bahwa ikan-ikan pelagis itu kan schooling ya, sifatnya bergerombol ya. Ketika musimnya dia itu banyak sekali tertangkap. Nah, kalau kalian main ke pelabuhan itu ketika musim puncaknya itu harga ikan anjlok tuh untuk ikan tongkol itu murah sekali jual. Peraga itu dijual tuh satu raga itu 150, 100 itu sempat itu kemarin itu kejadiannya ya. Ketika berlimpah jerbo itu murah sekali. Makanya lagi murah ikan nih, yuk kita bakar ikan. Nah, sering sekali ada tawaran bakar ikan ketika murah anak ikan tongkol ini ataupun ya ikan jerbo itu ya, atau ya ikan kecil, tongkol kecil itu. Nah, jadi mereka sudah ada asumsinya per keranjang per drum ini berapa kilogram gitu, berapa bobotnya gitu. Memisahkan setiap jenis-jenis ikannya, sehingga mempermudah transaksi lelangnya, transaksi jual belinya ya. Karena setiap jenis ikan harganya berbeda kan, nggak mungkin sama. Nah, jadi dipisahkan hasil tangkapannya. Kalau kita lihat nih, ada ikan sise ini ya, ditimbang, dilakukan penimbangan, kemudian sudah ada mobil pick up yang menanti gitu ya untuk didistribusikan mungkin ke pasar-pasar ataupun ke industri-industri pengolahan gitu ya. Nah, ini semua termasuk kegiatan ataupun aktivitas pasca produksi ya. Ingat kembali, merupakan aktivitas pasca produksi. Nah, ini juga termasuk kegiatan pasca produksi ya, sudah masuk ke pengolahan. Pengolahan itu juga kegiatan pasca produksinya. Nah, ini buat ikan tuna ya, di fillet gitu ya. Nah, ini ada gambaran sedikit bagaimana di dalam ruangan pengolahan. Kalian sudah PKL belum ya? Belum, Bu. OTW, Bu. OTW ya, insya Allah. Nah, itu bisa nanti minta nih. Kan ada beberapa tempat pengolahan tuna yang ada di Aceh gitu ya. Minta ke dosennya, ke prodi untuk bisa ditempatkan di setiap perusahaan-perusahaan ini, perusahaan pengolahan ini ya. Nah, itu bagus sekali kalau kalian bisa mengikuti prosesnya, kegiatan penanganannya gitu ya. Jadi